Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini sumbernya agak menegangkan ya. Buku Order Out of Chaos dari Scott C. Walker. Dia ini negosiator penyanderaan. Nah, fokus kita itu teknik 12-nya, merangkul konflik. Kita kan seringnya dibilangin buat hindari konflik ya. Tapi Walker ini justru bilang, perlawanan itu bisa jadi kunci. Apa benar sih melawan itu selalu salah? Coba kita bedah bareng-bareng yuk. Wah, ini tema yang lumayan memutarbalikkan intuisi kita ya. Soalnya perlawanan itu kan biasanya konotasinya negatif gitu. Tapi dalam konteksnya Walker ya, negosiasi yang risikonya tinggi banget, perlawanan yang terukur itu malah jadi alat penting. Yang menarik nanti kita lihat kenapa kok perlu, terus gimana caranya biar gak malah merusak komunikasi, dan apa artinya buat konflik kita sehari-hari. Walker kan bilang, menolak tuntutan. Misalnya nih, tebusan yang nggak masuk akal, itu penting banget. Tapi mungkin ada yang mikir, kalau mampu, kenapa nggak bayar aja sih demi selamat? Kan itu kayaknya jalan paling cepet ya. Nah, ini dia nih inti strateginya. Ternyata bayar terlalu cepat atau katakanlah terlalu gampang, itu malah bisa bahaya loh. Bisa jadi sinyal kalau kita ini target empuk. Nanti malah bisa kejadian lagi atau tuntutannya makin tinggi. Perlawanan strategis ini, kata Walker, tujuannya itu buat mengelola ekspektasi si pihak lawan. Kayak meras jeruk gitu. Buat tahu batas asli mereka tuh di mana. Mereka baru mau lepas sandera kalau ya biaya nahan sandera udah lebih gede dari manfaatnya. Jadi perlawanan ini bukan sekedar keras kepala, tapi cara ngukur situasi. Oke. Jadi ini soal gimana kita mengendalikan narasi sama ekspektasi ya. Tapi nolak permintaan orang yang lagi megang nyawa Sandra, apa nggak bikin mereka marah besar gitu? Terus gimana caranya melawan, tapi komunikasinya nggak putus? Nah ini bagian yang bikin penasaran banget nih. Iya, itu dia tantangannya. Butuh kontrol emosi yang luar biasa memang. Negosiator yang terlatih kayak Walker itu udah antisipasi taktik intimidasi, ya ancaman lah, eksekusi palsu, atau mungkin diem 1000 bahasa. Kuncinya itu di konsistensi pesan sama ketenangan, persis kayak peribahasa air di daun talas itu loh. Biarin aja ancaman itu lewat tanpa mengubah posisi dasar kita. Dan ini relevan banget kan buat Anda, misalnya pas perlu netapin batasan, entah pribadi atau profesional, atau pas mau mempertahankan prinsip. Harus tenang, tapi tegas. Bungin perlawanan alot ini sama pendekatan yang kedengerannya beda banget. Komunikasi non-kekerasan, NVC-nya Marshall Rosenberg. Loh, kok bisa nyambung ya dua hal yang kayaknya kontras gitu? Sekilas memang kayak bertolak belakang ya. Tapi kalau dilihat lagi, dua-duanya itu bentuk komunikasi yang disemaja buat mencapai tujuan. NVC yang pakai observasi, perasaan, kebutuhan, permintaan itu kan alat buat hadapi konflik secara kolaboratif. Misalnya kita amati fakta. Saya lihat handuk basah di lantai, terus kita ungkapin perasaan atau kebutuhan. Saya agak frustrasi nih, soalnya butuh kamar mandi rapi. Baru minta tolong, bisa tolong digantung nggak handuknya? Tujuannya kan biar nggak eskalasi, biar bisa kerjasama. Nah, kalau Walker, dia pakai perlawanan tegas buat kelola ekspektasi di situasi yang ya ekstrim. Keduanya itu alat, kita tinggal pilih mana yang pas sama konteksnya aja. Oh, jadi sama-sama strategi komunikasi ya, cuma beda situasi dan tujuannya aja. Paham. Selain NVC, Walker juga pakai istilah unik nih, mengeringkan rawa perlawanan. Ini apalagi maksudnya? Kedengarannya aneh gitu. Iya, itu metafora yang cerdas sih menurut saya. Artinya gini, kita secara proaktif nebak dan bahas kemungkinan orang lain bakal keberatan, ragu, atau resisten sebelum mereka ngomong. Contohnya, misalnya bos mau mulai rapat, terus dia bilang, saya tahu nih jadwal kalian padat dan mungkin ada yang ngerasa rapat ini agak buang waktu ya. Dengan ngakuin potensi resistensi itu, dia kayak mengeringkan rawanya dulu. Jadi audiensnya lebih mungkin buat dengerin pesannya. Ini cara buat melucutin resistensi yang mungkin tersembunyi. Wah, jadi kayak ngambil angin dari layar perahu lawan gitu ya sebelum mereka sempat maju. Ini sih bukan cuma taktik biasa ya, tapi udah pemahaman psikologi komunikasi yang dalam banget. Tepat sekali. Ini soal ngerti dinamika yang nggak kelihatan dalam interaksi. Gimana orang bereaksi terhadap tekanan, dan gimana kita bisa secara sadar mengarahkan percakapan. Ya baik di negosiasi genting maupun obrolan sehari-hari. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini? Merangkul konflik ala Walker itu bukan berarti harus jadi orang yang suka konfrontasi ya. Perlawanan itu bisa strategis, bisa terukur, bahkan bisa empatik kayak NVC tadi.
Intinya itu gimana kita secara sadar kelola ekspektasi, netapin batasan, dan mengarahkan interaksi ke hasil yang kita mau. Entah itu di ruang rapat penting, atau ya sekedar pas beda pendapat sama pasangan di rumah. Betul. Keseimbangan itu jadi kata kuncinya. Harus tahu kapan perlu bertahan pakai strategi ala Walker, kapan lebih pas pakai empati NVC, dan kapan kita perlu mengeringkan rawa duluan. Dan semua ini, butuh kesadaran diri yang tinggi ya? Sama kemampuan buat kelola emosi, baik emosi kita sendiri maupun membaca emosi orang lain. Nah, sebagai penutup, ini ada satu hal buat Anda renungkan nih. Coba deh ingat-ingat lagi satu konflik yang baru aja Anda alami. Mungkin konflik yang Anda hindari atau yang Anda hadapi tapi rasanya kurang efektif. Coba bayangkan, gimana kalau waktu itu Anda menerapkan perlawanan yang lebih strategis? Entah itu menetapkan batasan dengan lebih tenang tapi tegas, atau mungkin pakai pendekatan NVC buat nyampein kebutuhan Anda. Kira-kira hasilnya bakal beda nggak ya? Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa Anda coba eksplorasi di interaksi Anda selanjutnya.